Ini adalah bagi orang yang istiqomah itu tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tidak ada kekhawatiran nantinya dan tidak ada kesedihan setelah nanti apa yang telah dilakukan, ya, karena dekengannya pusat kalau Gus Ikdam bilang, ya. Di malaikat sudah dia pasang badan, sudah kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir, nanti sana itu sudah nanti ikut saya saja, pokoknya aman, ya, karena kamu sudah janjikan surga. Masalah anak-anakmu di dunia, masalah istrimu di dunia, masa kehidupan mereka, Allah sudah jamin, nggak usah takut, ya, seperti itu. Kan tenang, hidupnya meninggalnya dalam keadaan tenang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah kalian kama umirta. Fastaqim, maka beristiqomahlah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Diperintah untuk beristiqomah. Wa qala ta'ala dan telah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Dia kalau baca Quran itu tidak boleh berhenti di sembarang-sembarang tempat, harus pas berhentinya. Ada namanya wakaf, tawakuf, berhenti yang tepat supaya tidak merubah maknanya. Sudah disederhanakan di Indonesia terutama, ataupun dengan cetakan-cetakan yang ada wakafnya. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kata inna ini menunjukkan kesungguhan, sungguh orang-orang, ya. Kalau ditambah inna itu berarti ada sungguhnya. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah. Kalau hanya lillahi saja bagi Allah, ditambah inna berarti sungguh bagi. Inna atau anna, ya, sungguh. Dan setelah inna atau anna itu pasti dibaca fathah, ya, kecuali ada huruf jar di setelahnya. Anna Muhammadun atau Muhammadan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, Muhammadar. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, karena nggak ada annanya. Kalau anna ada annanya sebelumnya, maka Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, alladzina itu banyak orang berarti, ya, tidak hanya satu orang. Kalau satu orang alladzi saja. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, ya, banyak orang. Qalu, kalau qala satu orang, berkata, mereka berkata. Kalau qalu berarti mereka berkata. Kalau qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, berarti satu orang. Tapi qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi kami. Jadi kalau Rabbuna, Tuhan kami. Kalau untuk mana tunggal saya berarti tambah ya di belakang, Rabbi. Jadi qala Rabbi, jadi gitu. Kalau satu orang. Kalau kita imam, ya, imam itu jangan jadi imam yang kalau doa itu
apa? Doa itu mementingkan dirinya sendiri, egois ya. Doanya bukan Robbana tapi Rabbighfirli wali walidayya. Itu ya salah, nanti makmumnya enggak kebagian nanti. Harus Rabbana ighfir lana wali walidayna gitu. Bukan Rabbighfirli warhamni. Nah, kalau dewi sendiri ya Rabbighfirli, ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sendiri. Kalau jadi imam, Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, shaghira atau shighara. Kalau baca doa kunut ya jangan Allahumma hdini fi man hadait ya. Kalau sendiri ya Allahumma hdini. Kalau banyak orang Allahumma hdina, Allahumma hdina fi man hadait wa afina, itu karena menunjukkan kami itu berarti banyak orang ya. Banyak orang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran itu ada untuk dirinya tapi memakai kata kami ya. Contohnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, nah ini padahal Allah ini ya. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Kok padahal Allah kok kan saya satu, harusnya ini bukan inna kan gitu. Oh, inna kenapa? Dia ada manfaat, saya pernah tanya yaitu kenapa seperti itu, karena berarti Allah di dalam pemeliharaan Al-Qur'an itu ada melibatkan makhluknya. Allah menurunkan Al-Qur'an itu juga lewat makhluknya, ada turut serta makhluk. Berarti inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami ya, yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah turunkan, tidak Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Dan kami pun yang menjaganya. Dan Allah menjaga Al-Qur'an itu hanya tidak Allah, tapi Allah melewatkan kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang penghafal, para sahabat penghafal Quran, para hufat ini yang akan menjaga keautentikan, yang menjaga kalimat per kalimat, kata per kata daripada Al-Qur'an. Lewat mereka inilah Al-Qur'an terjaga, tidak bisa dirubah, tidak berubah. Jadi itu ya. Ini sekedar sekedar tahu saja. Jadi innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang alladzina ya. Qalu, yang mereka berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan setelah itu tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Yang saya bilang tadi, istiqomah tetap di dalam menuhankan Allah atau mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah alaihim kepada mereka al malaikatu, malaikat. Di Allah bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga keimanan, turunlah kepada mereka malaikat. Nah, malaikat ini ada yang beberapa, kalau nabi-nabi sudah diturun malaikat, ada yang perempuan yang turun kepadanya malaikat. Siapa perempuan itu? Maryam ya, yaitu putranya siapa? Imran ya, Imran. Ibunya Maryam namanya Hannah ya. Hannah itu istrinya Imran ya, melahirkan apa? Maryam. Makanya ada surat Ali Imran, bukan Al Imran ya Pak ya. Jadi surat apa Pak? Surat Al Imran, banyak yang begitu.
Kalau Al Imran itu berarti Imron, tapi kalau Ali Imran artinya keluarga Imron. Ditanya surat apa? Surat Ali Imran, bukan Al Imran. Itu MC juga sering begitu. Yang akan membacakan surat Al Imran, salah itu. Surat Ali Imran artinya keluarganya Imran, termasuk di dalamnya adalah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Di Ali Imran mempunyai istri namanya Hannah melahirkan Maryam melahirkan Isa. Makanya kalau ada orang sulit melahirkan, didoakan. Bagaimana doanya? Ya. Hannah waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadaril malikil ma'bud. Ya, ini. Itu doa ini kalau hafal suami yang mau, kalau hamil ya. Nah ini banyak-banyak doakan, itu pegang perutnya. Ini ada riwayatnya Pak itu. Jadi perutnya dipegang sambil baca itu. Hannah waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadari malikil ma'bud. Kalau artinya itu Hannah melahirkan Maryam melahirkan Isa, keluarlah wahai bayi dengan kekuatan Allah ya, yang disembah ya, yaitu yang menjadi Tuhannya orang yang menyembah. Tuh kalau kita ini kayaknya istrinya sudah nggak bisa hamil, nggak bisa atau nggak mau hamil nggak. Nah, yaitu doa ya, doa itu ya kadang ya bisa diijabah, bisa tidak ya. Nah ini kalau nanti dimintai apa orang, Pak istri saya, anak saya, mantunya misalnya, mantunya melahirkan agak ini, bacakan itu ya, ditiupkan di air juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hannah waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadari malikil ma'bud. Terus ditiup bismillahirrahmanirrahim ya, diminum. Insyaallah itu mudah lahirannya ya. Jadi mereka apa ini, tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Siti Maryam ini juga turun kepadanya malaikat Jibril. Nah, fa arsalna ilaiha ruhana ya, fatamassala laha ya, fatamassala laha basyarong sariyya. Jadi turun kepada dia yaitu malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Ini ketika prosesnya Maryam atau Siti Maryam hamil ya, kan tidak ada bapaknya itu ya, hanya satu itu ada apa di Allah itu menunjukkan kekuasaannya bahwa ada perempuan yang hamil tanpa suami, itu ditunjukkan kepada Siti Maryam. Itu rohnya disebut ditiup oleh malaikat, perutnya ditiup oleh malaikat Jibril, kemudian hamil. Tapi kalau sekarang terus ngaku begitu ya tidak ada, pasti ada bapaknya, cuman bapaknya nggak bertanggung jawab. Jadi Allah hanya menunjukkan bahwa Allah itu bisa menciptakan manusia walaupun dari seorang ibu tanpa perantara bapak. Bahkan Allah menciptakan ada manusia yang tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Allah bisa menciptakan bapak saja tanpa ibu, siapa? Hawa. Nah, Hawa kan lahir dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, sekarang juga ada lagi, itu hanya Allah menciptakan seperti sekarang ya harus ada bapak ibunya. Nah, ada perantara itu. Malaikat turun kepada Siti Maryam pada waktu itu ya, menyerupai manusia. Ini diturun, dan kalau turunnya yang di ayat ini yang dimaksud adalah kapan turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa beriman. Itu di dalam tafsir disebutkan bahwa turunnya ketika nazak, ketika sakaratul maut ya, ketika kita dalam keadaan gelisah
manusia dalam keadaan resah, takut, ya. Maka di sini kemudian turunnya malaikat untuk apa? Menenangkan, ya. Tatanazzala alaihimul malaikat, mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Kamu enggak usah sedih, kamu enggak usah susah. Karena orang kalau meninggal itu sedih. Kata sedih itu kata dipakai untuk sesuatu yang sudah lewat. Dia sedih meninggalkan istrinya, ya kan? Wah, nanti saya mati, istri saya diambil orang. Meninggalkan anak-anaknya, wah anakku masih kecil-kecil, ya Allah. Nah, meninggalkan yang selama ini dikumpulkannya, harta bendanya ditinggalkan, sedih. Ya. Kalau khawatir, Allah takhafu, jangan kau merasa susah, sedih. Wala tahzanu, dan jangan khawatir. Khawatir itu sesuatu yang akan dijalani, ya. Karena orang yang meninggal ini akan menjalani kehidupan ke depan, ya. Khawatir nanti saya di sana bagaimana, ditanya malaikat bagaimana, nanti saya surga atau neraka, saya ini kumpulkan kepada siapa. Ini khawatir. Tapi bagi orang yang istiqomah, ya tidak perlu khawatir dibisik malaikat. Allah tahzanu, ya, Allah takhafu wala tahzanu. Kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah gelisah, nggak usah khawatir, ya. Wa absyiru bil jannah, ya, ketika sudah dibisiki, yang bisiki malaikat ini, ya, pasti tenang, ya, pasti tenang. Udah, kamu nggak usah susah. Kita ditangkap polisi terus, Pak nanti bagaimana, saya ini prosesnya susah. Sudah aman, ikuti saja saya, jangan khawatir. Dan senang kan, jangan khawatir Pak, saya sudah ada di sini aja, senang bukan main, ya kan. Siapa yang bilang begitu? Ya. Prabowo. Ya. Jadi jangan khawatir, dibisi begitu saja senang. Apalagi yang bisi malaikat, sudah Pak, kamu nggak usah khawatir, sudah urusan saya nanti, ya. Nah gitu. Misi malaikat ini bagi orang yang istiqomah. Wabshiru bil jannah, apalagi sudah dibisiki lagi wabshiru bil jannah, kamu sudah akan diberi kabar gembira dengan surga. Kamu itu tempatmu sudah di surga, tenang saja. Nah, biasanya kalau itu sudah orang yang beriman, meninggalnya senyum karena diperlihatkan, diberi kabar gembira oleh malaikat, kamu itu tempatmu di surga sana, nggak usah sedih, nggak usah sunnah. Allati kuntum tu'adun, di mana engkau telah dijanjikan. Dulu waktu di dunia kamu dijanjikan, kalau kamu istiqomah, kamu nih beribadah, kamu akan dijanjikan surga, ya. Ya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami ini adalah, ya, orang-orang yang akan menolong kamu, ya, ini maksudnya malaikat ini, di fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Walakum fiha, dan kamu di sana di surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang kau inginkan di sana itu akan tersedia. Ma tashtahi anfusukum, ya. Tashtahi itu keinginan yang belum terpenuhi waktu di dunia, di sana bisa terpenuhi. Di dunia melarat terus kepengen kaya, nggak kaya, di sana jadi kaya, terpenuhi. Di sana, ya, di dunia ini istri cerewet bukan main, pengen punya istri solehah yang baik, gak terpenuhi sampai mati Pak, ya. Di surga terpenuhi, ya, karena di sana nggak ada wanita bawel, semua baik-baik, ya. Ya sudah, sabar saja kalau punya istri cerewet, yes, pokoknya sabar saja, nanti di di surga dapat istri yang tidak cerewet lagi, ya. Walakum fiha matadaun, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzulam min ghafurir rahim, yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, ghafurun rahimun, yang maha pengampun, rahimun, yang maha penyayang. Jadi bagi orang yang istiqomah, apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bagi orang yang istiqomah itu tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat, ya.
tidak ada kekhawatiran nantinya, dan tidak ada kesedihan setelah nanti apa yang telah dilakukan. Ya, karena dekengannya pusat, kalau Gus Ikdam bilang ya, di malaikat sudah dia pasang badan, sudah kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir. Nanti sana itu sudah, nanti ikut saya saja pokoknya, aman ya, karena kamu sudah janjikan surga. Masalah anak-anakmu di dunia, masalah istrimu di dunia, masa kehidupan mereka, Allah sudah jamin, nggak usah takut. Ya, seperti itu. Kan tenang, hidupnya meninggalnya dalam keadaan tenang. Ya, kemudian Allah kemudian berdoa, kemudian mereka tenang, pergi dalam keadaan tenang, ya. Dalam keadaan tersenyum, ya. Bagi orang-orang yang beriman, mukanya itu berseri-seri ketika meninggal karena telah mendapatkan bisikan dari malaikat ini. Ya, senantiasa marilah kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita istiqomah dalam sholat 5 waktu kita, jamaah subuh kita, ya. Dan Allah senantiasa meridhai kita semua, amin Allahumma amin. Demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.